Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendra Pratama Ramadan dengan NIM 2401020668. Jadi di sini saya akan membuat tugas usul fiqh. Oke, langsung saja. Yang pertama itu definisi dari syariah. Syariah menurut bahasa jalan menuju sumber air, maksudnya yaitu jalan yang jelas dan lurus. Menurut istilah, segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia melalui rasulnya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Yang kedua itu ada fikih. Menurut bahasa, pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu, dan menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah atau praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil tafsili, yaitu terperinci. Yang ketiga yaitu ada usul fiqh. Usul fiqh menurut bahasa adalah dasar atau pokok, dan fikih itu berarti pemahaman hukum. Dan menurut istilah, ilmu tentang kaidah dan metode yang digunakan untuk mengeluarkan hukum syarak dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan yang nomor 4 yaitu ada dalil. Dalil menurut bahasa yaitu petunjuk yang menunjukkan kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, sesuatu yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum syarak, baik berupa nas, Al-Quran dan Sunnah maupun ijtihad, yaitu Ijma', Qiyas dan lainnya. Yang kelima ada hukum syarak. Hukum syarak itu menurut bahasa ketetapan atau keputusan. Sedangkan menurut istilah, kitab atau titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun penetapan hukum. Misalnya wajib, haram, sah atau batal. Dan yang keenam itu ada ijtihad. Menurut bahasa, mengerahkan segala kemampuan dan kesungguhan. Sedangkan menurut istilah, upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syarak dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketujuh ada istinbat. Menurut bahasa, mengeluarkan air dari sumbernya. Maknanya, mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi. Dan menurut istilah, proses mengeluarkan hukum syarak dari dalil-dalil yang rinci dengan menggunakan kaidah usul fiqh. Yang kedelapan ada qadha dalam ilmu fikih, yang menurut bahasa menetapkan, memutuskan atau menyelesaikan perkara. Sedangkan menurut istilah, keputusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang hakim, yaitu qadhi, berdasarkan dalil syarak dalam perkara yang diajukan kepadanya. Yang kesembilan itu ada fatwa. Fatwa menurut bahasa jawaban terhadap sesuatu persoalan, dan menurut istilah penjelasan hukum syarak terhadap sesuatu masalah yang belum diputuskan secara resmi oleh pengadilan. Biasanya dikeluarkan oleh seorang mufti. Nomor 10 itu ada mazhab. Jadi menurut bahasa, mazhab itu adalah jalan atau cara yang ditempuh. Sedangkan menurut istilah, pendapat atau ajaran hukum yang dihasilkan oleh seorang imam mujtahid beserta metode ijtihadnya, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang ke-11 itu ada taklid dan muqallid. Taklid menurut bahasa mengalungkan sesuatu di leher. Menurut istilah, mengikuti pendapat seorang ulama tanpa mengetahui dalilnya. Muqallid artinya orang yang melakukan taklid, yaitu orang awam yang mengikuti petunjuk mujtahid tanpa meneliti dalilnya. Yang ke-12 ada Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, menjadi mukjizat dan membacanya bernilai ibadah. Sedangkan sunnah menurut bahasa adalah jalan, cara atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, segala perkataan, perbuatan dan ketetapan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum setelah Al-Quran. Yang ke-14 itu ada ijma'. Ijma' menurut bahasa kesepakatan atau persetujuan bersama. Sedangkan menurut istilah, kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syarak. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas dengan cara membandingkannya dengan perkara lain yang hukumnya disebutkan karena memiliki illah atau alasan hukum yang sama. Dan keenam itu ada sahabat. 16 ada sahabat. Sahabat menurut bahasa adalah orang yang menemani. Sedangkan menurut istilah, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam. Selanjutnya ada tabi'in. Tabi'in menurut bahasa adalah orang yang mengikuti. Sedangkan menurut istilah, generasi setelah sahabat yang berjumpa dengan Nabi, beriman dan mengikuti ajaran Islam. Selanjutnya ada
al-tabi'in. Menurut bahasa, orang mengikuti para tabi'in. Sedangkan menurut istilah, generasi setelah tabi'in yang berjumpa dengan tabi'in dan mengikuti jalan mereka dalam keimanan dan amal. Sekian dari tugas saya membuat video hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.